Lama-lama itu kan rame di situ. Setiap malam tuh ada semacam tontonan gitu, ada reog. Bapak sering nonton ke situ ya. Kalau nggak 45. Nah, termasuk rumah yang namanya guru itu Pak Darsono namanya. Nah, itu nenek ikut terlibat. Nah, itu ada pesan dari lurah, dari RT setempat, lingkungan tempat. Kalau ada baju hijau atau lain gitu, sama sekali jangan ada yang dipungut. Itu udah dibuang-buangin sama dia. Dalam suatu lubang sumur lama, sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab. 30 September 1965 menjadi salah satu titik balik kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Gerakan 30 September atau yang dikenal sebagai G30 SPKI menorehkan tragedi besar dengan penculikan serta pembunuhan terhadap 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Para jenderal itu diculik dari rumah mereka pada malam hari, lalu dibawa ke sebuah kawasan terpencil di Jakarta Timur yang kala itu dikenal sebagai Lubang Buaya. Di tempat inilah mereka disiksa, dibunuh lalu jasadnya dibuang ke dalam sebuah sumur tua. Lubang Buaya yang sebelumnya hanyalah kampung biasa berubah menjadi saksi bisu peristiwa paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia. Dari daerah inilah kisah kelam G30 SPKI tercatat dan diwariskan hingga hari ini. Salah seorang saksi mata yang masih hidup hingga kini adalah Pak Yasin, warga yang sejak kecil tinggal di sekitar Lubang Buaya. Melalui kesaksian langsungnya, kita dapat melihat gambaran nyata bagaimana kehidupan sebelum tragedi, suasana mencekam saat peristiwa berlangsung, hingga trauma mendalam setelahnya. Pada saat itu kan daerah Lubang Buaya ini kan masih belum kayak begini ya, masih belum banyak rumah, masih itu benar-benar kampungan. Namanya kampung ya kampung, rumah juga tuh jarang-jarang. Nah di situ pun tuh di daerah monumen itu kan namanya monumen itu emang pun karet, ada sekitar pun karet. Nah pada saat itu juga yang berbentuk pada awalnya rumah yang ngumpul di situ itu rumah. Ada 4 atau 5 yang bapak inget nih gitu. Kalau nggak 4, 5. Nah termasuk rumah yang namanya guru itu Pak Darsono namanya. Nah itu nenek ikut terlibat. Dia berikut istrinya. Nah cuman dia emang kalau orang Lubang Buaya sini itu nggak ada yang terlibat, ada beberapa gelintir aja. Nah di situ dia kan kena bawa masih ini. Abah tuh kan nggak tahu kalau masalah itu kan. Nah Ibu Haji tuh dia sekolahnya di situ. Itu bukan itu bukan berbentuk sekolahan ya. Itu bentuknya rumah, dibakar sekolah di rumahnya Pak Guru itu berarti ini pada sekolah. Nah begitu berjalan, sekolahan dipindah sekolahan yang aslinya, yang benar, sekolah benar, tempat sekolah di daerah Bambu Apus. Nah itu kan Abah juga masih SD waktu itu, jadi kan belum begitu banyak, ini bakal asrama tentara. Nah gitu ceritanya. Bakal asrama tentara, ya emang tentara melulu aja, benar tentara. Cuman di situ tentara yang saya ingatnya Abah kalau nggak salah dia cuman kagak ada gambar, dia punya simbol kuning kalau nggak salah, simbol dari bujur itu. Nah kalau yang tentara aslinya orang Indonesia ini kan itu kuning kalau nggak salah. Nah itu lama, itu berjalannya lama di situ. Sebelum tragedi itu, Lubang Buaya adalah kampung yang tampak tenang. Warga hidup rukun, bahkan sering ada hiburan seperti pagelaran kesenian dan layar tancap. Namun siapa sangka, di balik suasana yang seolah biasa saja, tersimpan aktivitas rahasia yang tak terdeteksi masyarakat. Bagaimana sebenarnya kehidupan sehari-hari warga di sana? Pak Yasin menceritakan kondisi Lubang Buaya sebelum pecahnya tragedi. Lama-lama itu kan rame di situ. Setiap malam tuh ada semacam tontonan gitu, ada reog. Bapak sering nonton ke situ ya, Bapak nonton dengan buntung pakai tanahnya jalan kaki malam. Semacam pagelaran kesenian gitu. Nah itu tiap malam di situ, hampir setiap malam. Tukang dagang juga banyak, memang rame. Itu kelanjutannya ya, Tapi dia diam di situ lama, sempat lama diam di situ, ngumpul situ banyak ya namanya kayak asrama begitu. Orangnya gua udah suruh pada pindah. Nah
lama itu. Nah situ kan ada semacam kayak bulkan begini itu yang tempat kesenian itu. Nah sebelahnya jalanan arah yang menuju itu. Nah, lama katanya begini. Nah yang sempat yang dekat Baba dengar ini isu ada daripada orang tua, dia bilang udah katanya yang tukang mahalin beras kan ditembak-tembakin gitu. Bapak juga kan gak ngerti masalah itu apa yang ditembak. Pada waktunya juga Abah nggak tahu pada waktu itu. Nah, lama-lama itu ini juga di sini Belanda komplek nih, depan Gardu itu kan sekarang banyak komplek tuh. Itu masih lapangan lama. Nah kayaknya itu udah agak rusuh, jadi Abah juga udah nggak dikasih mana-mana sama orang tua, karena masih anak-anak tidak ada apa-apaan. Lama-lama kedengarnya mungkin nggak enak. Lah bener kan, cuman itu juga Bapak lupa terjadinya meledaknya tuh tanggal berapa, bulan apa Bapak nggak tahu. Itu pada awalnya kayak gitu. Nah itu dia sempat pada latihan. Nah itu sebelahnya monumen itu sebelah sana kan tuh sawah ya, sawah sebelahnya kali. Nah itu dia sempat pada latihan di situ tuh. Sebelumnya meledak itu juga dia Abah dengar udah ada isu emang dia mau cari orang anak-anak muda di lingkungan. Iya di lingkungan sekitar, setiap satu rumah itu mau diambil anak muda, mau direkrut apa namanya kalau laki apa namanya pemuda rakyat kan dulu itu namanya kan pemuda rakyat dia, tentaranya yang mau direkrut yang udah pada jadi juga banyak, cuman bukan orang sini dan mana apa nggak tahu. Nah kalau misalnya perempuan itu apa Gerwani kalau nggak salah, terus sempat lama itu latihannya di situ orang. Bapak sering lihat ada latihan itu mengutin ininya apa selang-selang peluru itu patron bawa pungut kan dijual itu laku. Kalau bapak masih anak-anak udah pada latihan bawa situ ke sawah nyariin banyak kan selorong itunya, coba bapak ambilin. Lama itu latihan situ. Nah itu mah udah itu setelah ada omong-omongan kayak gitu itu udah mendekat meledak. Ngerti nggak, udah mendekat digerebek sama baret merah itu. Cuman kan namanya orang kampung diinin kayak gitu juga kan orang kampung kan takut. Itu untuk apa? Cuman emang kan nanti ada jaminan dari situ untuk ngebantu orang, karena orang pada susah dulu buat ngebantu orang tuanya, dibantu apanya misalnya beras apa kan gitu. Maksudnya supaya orang-orang sekitarnya tertarik. Ya, tapi tetap orang-orang sini tuh nggak ada. Orang-orang tuanya pada takut, jangan jadi tentara. Orang tua dulu tuh kayak gitu. Namanya orang tua dulu masih orang yang bilang kuno. Jangan, nggak usah ikut-ikutan gitu, biarin aja. Itu udah banyak tentara situ, pemuda rakyat banyak. Cuman bukan orang dari sini, entah dari Jawa, anak-anak muda banyak. Iya kayak ente begini. Ini ada orang dari daerah. Tadi kan abang bilang soal pagelaran kesenian ya. Berarti selain pagelaran kesenian, terus kayak layar tancap, ada nggak sih bah metode lain yang digunain sama mereka ini buat mengalihkan perhatian warga atau buat menyembunyikan aktivitasnya mereka gitu? Iya pengaliannya itu kesenian, itu udah jelas. Karena kan misalnya kayak pagar begini, cuman pagarnya rapat. Misalnya kesenian sebelah sini, dia sebelah sini jalannya mundar-mandir. Mobil mundar-mandir, ya mobil bis tentara. Misalnya mobilnya. Lah, kan terjadinya itu ada pernah ngeliat film 30S enggak? Nah itu kan kalau tebakan Bapak mungkin salah. Mungkin saya bilang kali malam itu ditembaknya lewat kita malah pada nonton dia pada mudah-mudahan ngangkutin itu. Tapi kan terjadinya di situ kalau lewat 30S kan jam 12 sampai subuh baru pada kembali, ya kan? Walaupun orang masih ada juga kita nggak tahu karena itu mobil tentara, kita nggak tahu itu orang bawa apa. Nah kan gitu. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, suasana Lubang Buaya berubah drastis. Penculikan para jenderal berlangsung dan aktivitas mencurigakan mulai terasa. Hingga akhirnya 7 jasad perwira tinggi TNI AD ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan itu. Bagaimana suasana mencekam saat penculikan dan apa yang disaksikan langsung oleh warga? Inilah penuturan Pak Yasin tentang malam penuh ketegangan tersebut. Nah setelah itu ya udah terus ramai. Gerbek ya itu orang dicebur di sumur. Itu sumur emang pada dasarnya emang sumur warga. Itu sumur bukannya boleh gali dia. Emang sumur mungkin juga apa sumur guru itu apa nggak tahu. Begitu. Nah terus semakin lama orang sini bilang mungkin urit gitu, rame ya, karena bertakut. Jadi tuh setiap rumah setelah udah jadi itu semua
yang namanya dulu pemuda Ansor, ada beberapa angkatan itu keliling setelah habis rumah-rumah Abah juga tuh dimasuk-masukin ke dalam, dipresin takut ada senjata apa takut apa gitu. Ya memang orang sini tuh nggak ada, yang orang Lebong Baya tuh nggak ada yang terlibat. Ada juga beberapa orang tuh bukan terlibat, dia sempat ditangkap juga, direkam banget tuh Haji Bain namanya, cuman dia cuman ketempatan rumahnya dibakal kandang dia, dibakal tempatnya tentara itu menaruh apa senjata apa itu Bapak nggak tahu, nggak ngikutin, namanya dia orang tua. Terus rame, ya udah itu yang banyak di sini tentara beret merah. Di antara kesenian rakyat yang digelar di Lubang Buaya, ada satu hal yang begitu membekas dalam ingatan banyak orang, yaitu gema lagu Genjer-Genjer yang kerap diputar atau dinyanyikan pada masa itu. Lagu tersebut awalnya hanya dianggap sebagai hiburan, namun belakangan memiliki makna yang berbeda setelah peristiwa G30 SPKI. Bagaimana kesan masyarakat saat mendengar lagu itu? Pak Yasin mengingat jelas bagaimana lagu Genjer-Genjer hadir di lingkungan Lubang Buaya sebelum tragedi terjadi. Agak ngerti sama sekali Abah waktu itu. Karena Abah masih kanak-kanakan banget dah. Abah masih kanak-kanakan banget. Lah kalau nonton situ Abah pakai celana buntung, yang pakai baju seadanya, pakai kain, ya udah gitu lari, ceker. Itu makanya banyak tuh Bapak yang nggak ngerti, cuman makin lama kan karena dia di situ lama, ya Bapak lama-lama oh begini. Nah itu setelah ada penembakan, ya itu ada dari orang-orang kampung, orang tua udah kan yang mahal-mahalin beras katanya udah dimati-matiin. Kan Bapak bilang syukur. Ya kali gitu bukan yang buat, berarti orang-orang itu yang jahat. Kenapa Bapak nggak ngerti? Kan gitu ceritanya. Setelah jenazah para jenderal ditemukan, pasukan RPKAD melakukan penggeledahan besar-besaran di kampung Lubang Buaya. Rumah-rumah warga diperiksa, senjata ditemukan, dan suasana desa berubah penuh dengan rasa takut serta kecurigaan. Peristiwa itu menorehkan luka panjang bagi masyarakat. Bagaimana situasi kampung pasca tragedi? Pak Yasin membagikan ingatannya tentang hari-hari setelah penggeledahan. Nah itu setelah ada penculikan jenderal pada hilang, itu terus ramai banget itu. Ramai di sini udah ramai banget. Ramainya bukan ramai tentara. Nah itu yang namanya mau menang tuh beret merah di lapang itu udah penuh. Karena itu kan lapangan Halim ini kesana kan langsung sama bandara. Bandara juga kan ya. Nah bandara kan yang udah disterilin, udah dijaga. Nah itu waktu itu katanya ada kepala staf angkatan udaranya namanya Umar Dhani kalau nggak salah. Mungkin sekalian itu jaga di sana. Ya udah penuh sana. Nah setelah dia digerebek itu dia udah pada keluar tuh pakaiannya udah pada begini. Banyak dari rumah Bapak pada lewat ke rumah ke sana. Cuman Bapak nggak tahu kalau dia apa bukan. Itu pakaiannya langsung ya udah pada di jalanan. Nah itu ada pesan dari lurah, dari RT sempat, kalau ada baju hijau atau lain itu sama sekali jangan ada yang dipungut. Itu udah dibuang-buangin sama dia. Dia pada jalan kaki pada kemana aja, ada yang sempat minta minum, minta air di rumah. Tapi kan Bapak nggak tahu, Bapak juga nggak tahu kalau itu dia pemuda rakyat itu. Itu ceritanya. Dalam penggeledahan yang dilakukan pasukan RPKAD, warga Lubang Buaya dikejutkan oleh temuan senjata di beberapa rumah. Bagi masyarakat yang sehari-hari hidup tenang, hal ini tentu sulit dipercaya. Bahkan salah satu rumah tetangga yang dikenal dekat dengan Pak Yasin ternyata dijadikan tempat penyimpanan senjata oleh kelompok PKI. Bagaimana perasaan seorang anak kecil ketika tahu rumah temannya terlibat dalam peristiwa besar ini? Pak Yasin mengisahkan pengalaman tersebut. Lah cuman di situ dia rumahnya memang orang kaya, namanya Haji Bain. Rumahnya juga gede. Lah kenapa dia udah tua, orangnya udah tua, sekarang udah nggak ada, udah mati. Pada saat itu dia memang udah bapak-bapak. Rumahnya gede banget, udah punya anak bini. Lah kenapa dia bapak-bapak ikut begitu emang? Dia nggak takut? Oh dia mah cuman rumahnya di bakal markas, di rumahnya gede, ada rumah begini, depannya ada semacam belandungan gitu tuh. Jadi tentara ngumpul tuh enak. Nah itu juga Bapak nggak tahu percis ya. Itu dia makanya ada ketempatan itu nipen senjata ada katanya diuruk apa diapain gitu. Itu ketahuan kan kalau alatnya canggih diuruk biar apa itu tetap aja ketahuan ada barang-barang kayak gitu. Nah itu makanya dia ditangkap, jadi dia dianggapan itu dia ngikut gabung. Sebetulnya dia mungkin nggak ikut ikutan kayak gitu, dia juga nggak tahu tuh Bapak itu. Kalau nggak tahu masalahnya kok jadi begitu.
Itu sihnya sebenarnya tuh. Nah dia juga orang kampung, tukang nyawa kok, orang tukang manen padi di sawah. Warga sekitar berarti asli gitu. Asli orang situ. Dari luar gitu. Orang kaya lagi, sawahnya banyak, kebunnya juga banyak, tanah rumahnya gede. Makanya bapak bilang mungkin dia bukannya karena ditangkap, bukan yang dia masuk itu, bukan, itu kena ketempatan. Nah anggapan tentara ini mungkin orang ini ikut ini, udah enggak kali itu sihnya sebenarnya. Lebih dari setengah abad berlalu, peristiwa kelam di Lubang Buaya tetap meninggalkan jejak mendalam bagi para saksi yang masih hidup. Dari pengalaman masa kecilnya, Pak Yasin memberikan refleksi tentang arti sejarah dan pesan penting bagi generasi muda agar tragedi serupa tak pernah terulang. Inilah pesan sejarah dari saksi mata Lubang Buaya. Ya gini sih sebenarnya kalau Bapak ya, kalau yang zaman sekarang kan berbeda sama zaman dulu ya. Anak-anak sekarang juga berbedanya tuh jauh dengan anak-anak dulu. Anak-anak sekarang tuh pada berani pintar. Cuma keberanian kita tuh harus dilihat caranya kayak apa, mesti bagaimana. Jangan misalnya kita ada ini, wow oke, jangan oke aja. Itu kita nggak tahu, ntar kita akhirnya kejebur. Nah itu ya pesan Bapak itu. Mungkin anak muda sekarang kan orangnya pada berani-berani. Nah dia, karena sekarang yang namanya di lingkungan, sekitar lingkungan Lubang Buaya ini tuh orang tuh udah bukan satu lingkungan ya. Ada Batak, ada Jawa, ada Sunda. Itu berbeda-beda. Kalau dulu lagi zamannya Bapak tuh masih asli itu orang, ya orang Betawi. Jadi kalau minta kata, udah jangan, udah semua kompak. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Makanya anak-anak muda sekarang udah campur baur. Kita kalau mau ada apa-apa yang kira-kira itu kita ini dulu. Kita selidikin dulu, kita awasin dulu bahannya benar apa enggak. Kalau bahannya enggak benar, kita enggak usah. Ya akhirnya nanti terjadinya ya kayak gitu. Coba waktu itu kalau misalnya udah nanti diambilin orang sekitarnya, buat itu diambil satu-satu, keluarganya nanti dijamin, kita pada ngikut aja. Tahu kita nyeblus di situ. Nah itu yang Bapak bakal inian. Sampai anak Bapak juga harus sekarang Bapak gituin, nggak usah. Mau ngikut apa, boleh ikut. Tapi kita selidikin dulu tuh kayak apa. Bentuknya nanti jadinya apa, gitu. Tragedi G30 SPKI di Lubang Buaya bukan hanya meninggalkan luka bagi bangsa, tetapi juga meninggalkan kenangan mendalam bagi warga yang menyaksikannya secara langsung. Bagi Pak Yasin, pengalaman masa kecilnya menjadi pengingat bahwa sejarah tak boleh dilupakan. Setiap detail, mulai dari kehidupan sehari-hari warga, malah mencekam saat penculikan para jenderal, hingga trauma pasca penggeledahan, adalah bagian dari perjalanan bangsa yang harus dipahami generasi berikutnya. Sejarah mungkin pahit, tetapi dari sanalah kita belajar untuk menjaga persatuan dan menghindari tragedi serupa terulang kembali. Inilah kisah nyata dari saksi hidup Lubang Buaya, sebuah pesan dari masa lalu yang terus relevan untuk masa depan bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.